Pemilihan Presiden Amerika Serikat dilaksanakan pada Selasa 3 November waktu setempat atau Selasa malam waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi ada kemungkinan hasilnya tidak akan diumumkan pada saat itu juga karena tahun ini banyak warga Amerika yang mengirimkan surat suara melalui pos. Apakah Donald Trump akan kembali menang dan menjabat untuk periode kedua atau Joe Biden akan mengalahkan Trump? Untuk membedah Pilpres Amerika Serikat sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hadan. Selamat siang, Mas Jayadi. Selamat siang, Mas Rudi. Sehat ya, Mas? Sehat. Oke, Mas, ini kalau kita ngebahas Pilpres Amerika Serikat, ini adalah negara adidaya, siapapun presiden yang menang pasti akan berpengaruh terhadap situasi global, gitu nggak kira-kira? Sehingga ini memang menjadi perhatian. Iya betul, karena ini negara yang ekonominya paling besar, kemudian militernya paling kuat seperti yang Anda bilang tadi, dan punya banyak pengaruh, termasuk misalnya siapa yang menang itu akan mempengaruhi bagaimana peran Amerika di Asia dan Asia Tenggara misalnya. Yang menonjol itu misalnya apakah perang dagang dengan Cina akan berlanjut atau tidak, itu juga banyak analis mengatakan itu terkait dengan siapa yang menang nanti di Pilpres Amerika. Gitu. Memang kebijakan dari kedua kandidat ini itu sangat tajam perbedaannya ya, Mas Jayadi? Dalam hal dengan kaitannya di dalam negeri maupun luar negeri mereka cukup tajam perbedaannya. Misalnya Donald Trump lebih tidak begitu mendorong adanya multilateralisme. Kemudian salah satu contohnya itu mereka menarik diri dari perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Kemudian kebijakan mereka ini akan berbeda soal Israel dan Palestina, soal Timur Tengah, juga soal Iran, juga soal Cina, hubungan dengan Cina. Gitu. Dan banyak lagi hal-hal lain secara umum. Jadi wajar kalau itu mempengaruhi dunia. Dan dalam konteks pandemi, Amerika ini negara adidaya, tapi cara dia menangani pandemi termasuk salah satu yang paling buruk sedunia. Itu juga dikaitkan dengan leadership di Amerika, dan dunia sekarang memerlukan leadership di dalam menangani pandemi ini. Salah satu yang diharapkan sebetulnya Amerika Serikat. Jadi diharapkan nanti misalnya kalau Biden yang menang, maka dunia akan berharap ada leadership yang lebih tegas, lebih jelas, lebih clear dari Amerika Serikat dalam bukan saja soal menangani pandemi, tapi juga soal bagaimana melakukan pembangunan kembali ekonomi yang sudah luluh lantah akibat pandemi ini. Misalnya hal-hal itu. Karena itu wajar kalau pemilu kali ini sangat menjadi perhatian global. Dan sama saja di tingkat lokal juga itu sangat menarik perhatian global, dan salah satu indikasinya adalah betapa tingginya voters turnout ya, betapa tingginya angka partisipasi pemilih. Termasuk juga ada rekor ya, memecahkan rekor early voting, pemilihan awal sebelum hari H pada tanggal 3 November. Menurut sejumlah catatan sudah lebih 102 juta orang pemilih yang sudah sudah nyoblos kalau istilah kita sebelum tanggal 3 November ya. Dan itu menunjukkan bukan hanya soal penyesuaian terhadap pemilu di masa pandemi, tapi juga menunjukkan betapa masyarakat Amerika di kedua kubu Trump maupun kubu Biden ataupun kubu yang independen, betapa mereka menganggap bahwa pemilu kali ini sangat penting. Begitu. Mas Jayadi, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal partisipasi publik di sana dalam memberikan suaranya, jika dibandingkan dengan Pilpres 2016, ini kan apakah memang terlihat ada peningkatan yang signifikan di sana? Ya, di 2016 itu publik yang berpartisipasi sekitar 139 jutaan. Itu menurut sejumlah catatan ya. Dan itu sekitar Halo Mas Jayadi. Halo. Registered voters, pemilih yang terdaftar kan diri. Nah itu perkirakan angka itu yang akan berpartisipasi meningkat sampai di angka 150 sampai 167. Bahkan kalau kita melihat angka-angka perhitungan hari ini bisa jadi itu melampaui angka tersebut. Jadi ini
termasuk angka partisipasi tertinggi selama ini. Tapi persentasenya kita masih harus hitung lagi, harus kita lihat. Tapi yang jelas itu unprecedented, sangat tinggi. Artinya gini, Mas Jayadi, apakah ini bisa dikatakan bahwa ini bukan karena jumlah penduduk yang memiliki hak suara itu terus bertambah, tapi karena memang masyarakat yang pada Pilpres sebelumnya tidak ikut berpartisipasi, sekarang mereka memang antusias untuk ikut. Begitu nggak kira-kira membacanya? Iya, betul. Diperkirakan begitu. Dan apa namanya? Biasanya kan orang Amerika yang berpartisipasi paling sekitar 51%, 52% ya. Selalu di bawah 55%-an biasanya gitu. Jadi kali ini diperkirakan lebih dari itu. Jadi baik. Ini bukan hanya jumlahnya, tapi prosentasenya. Mas Jayadi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Jayadi Hanan. Mas Jayadi, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa tingkat partisipasi publik di Amerika Serikat itu secara prosentase kemungkinan besar meningkat. Apakah ini kalau seandainya yang menangnya tetap Trump, ini membacanya bagaimana? Sementara kalau yang menangnya Biden ini membacanya bagaimana dengan tingkat partisipasi yang meningkat? Ya, jadi kalau yang menang Trump itu berarti bahwa masyarakat Amerika, terutama para pendukung Trump dan independen yang berpartisipasi itu betul-betul sangat tinggi. Mungkin itu jauh melebihi para pendukung Joe Biden itu, terutama di hari pemungutan. Mas Jayadi, suara pada tanggal 3 November. Dan itu memang terjadi karena kalau kita lihat antusiasme di kubu Trump itu sangat tinggi, dan di kubu Trump ini memang para pemilihnya adalah para pemilih yang sangat-sangat militan. Jadi itu yang mungkin membuat dia bisa menang. Yang kedua, itu berarti ada terjadi perubahan demografi, dan yang sudah kelihatan sebetulnya di Florida. Itu Anda bisa lihat di Florida itu salah satu penyebab kenapa Trump tampaknya bakal menang, dan menangnya cukup telak di situ sampai mungkin 3%-an di atas Biden, itu karena salah satu county atau semacam kabupaten yang sangat besar jumlah pemilihnya, yaitu Miami-Dade County, yang biasanya lebih dari 60%, Hillary Clinton menang 64%-an di 2016, itu banyak yang berpindah ke Donald Trump, terutama di kalangan pemilih Latino, pemilih orang-orang keturunan Amerika Latin. Nah, jadi keturunan Amerika Latin, terutama yang laki-laki dan yang berasal dari Cuba, itu tampaknya lebih bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh Donald Trump, apalagi Donald Trump di daerah tersebut habis-habisan memportret Biden dan Harris sebagai orang-orang sosialis gitu, orang-orang yang akan mengakibatkan membuat kebijakan-kebijakan yang makin kiri di Amerika, dan itu menakutkan untuk orang-orang terutama dari Amerika Latin yang berasal dari negara-negara yang berimigrasi dari negara-negara yang selama ini menganut sistem sosialisme, karena mereka berat di negaranya masing-masing. Jadi itu barangkali yang bisa kita lihat kalau Trump tetap menang, dan itu berarti isu utama yang selama ini dianggap paling berpengaruh terhadap pemilu, yaitu isu penanganan COVID-19 atau isu coronavirus, itu ternyata bukanlah isu yang paling mempengaruhi rakyat Amerika untuk memilih. Itu berarti tetap isu utamanya ada di ekonomi, dan tampaknya ekonomi, kalau soal isu ekonomi, masyarakat Amerika tampaknya memang lebih cenderung percaya kepada Donald Trump dibanding Joe Biden. Tadi sempat disebut juga tentang Harris atau Kamala Harris. Sebetulnya kalau kita bicara kandidat wakil presiden dari masing-masing kubu, seberapa besar kontribusi mereka terhadap suara yang mungkin akan diperoleh? Tidak begitu banyak ya. Fungsi wakil presiden itu atau calon wakil presiden adalah memastikan agar mereka tidak memberikan efek negatif kepada calon presidennya, dan itu dua-duanya sudah melakukan tugasnya itu. Mike Pence memastikan di kalangan tradisional Republikan, kan Mike Pence lebih tradisional Republikan dibandingkan dengan Donald Trump ya, itu memastikan terutama di kalangan misalnya
kaum Kristen konservatif ya, terutama kaum konservatif untuk tetap bersama Trump itu Pence. Sementara Kamala Harris memastikan agar kaum perempuan terutama yang dari kulit berwarna, black dan lainnya ya, non white serta African American itu tetap bersama dengan Biden. Jadi dua-duanya tidak membuat elektabilitas kedua calon presiden itu menjadi menurun saya kira. Tetapi perannya untuk meningkatkan memang selama ini tidak begitu banyak kalau calon wakil presiden. Oke, nah ini menarik sebetulnya. Ada satu hal sebetulnya yang menggelitik pertanyaan publik juga, Mas Jayadi. Sebetulnya pilpres di Amerika itu kan sepemahaman saya sangat berbeda dengan pilpres di Indonesia misalkan. Meskipun kalau kita wawancara publik di Amerika, ketika ditanyakan dia memilih siapa, dia memilih kandidat presiden, wakil presiden tertentu. Tapi sebetulnya yang dia lakukan itu tidak serta-merta langsung memilih ke presiden dan wakil presidennya, atau bagaimana sebetulnya, Mas Jayadi? Kan ada yang namanya electoral college kalau saya tidak salah. Iya betul. Secara teknis memang begitu, ya. Kalau dibaca secara hukum memang begitu. Jadi yang menentukan, pertama begini, yang menentukan siapa pemenang Pilpres Amerika itu tidak berdasarkan suara yang ditabulasi secara nasional keseluruhan seperti di Indonesia, nggak begitu. Tetapi yang menentukan adalah siapa yang menang di negara bagian masing-masing, gitu. Okay. Karena itu satu ya. Yang kedua, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah kalau seorang kandidat menang di satu negara bagian, maka kandidat yang menang itu yang memperoleh atau mengambil secara umum ya, apa yang disebut dengan electoral college itu. Oke. Oh, ini yang sering disebut winner take all ya? Ya, secara umum begitu. Tapi ada pengecualian. Tapi secara umum begitu ya. Misalnya di Ohio itu ada 18 electoral college. Nah, di situ kalau Trump menang, maka Trump dapat 18 di situ. Okay. Di California itu ada 55 electoral college. Kalau Biden menang, maka Biden dapat 55. Nanti jumlahkan tuh totalnya. Total keseluruhan electoral college di seluruh negara bagian Amerika itu di total 538 totalnya. Karena itu seorang kandidat harus memenangkan satu demi satu itu negara bagian agar dia memperoleh total electoral college itu sehingga dia memenuhi angka minimal 270. Kan 50% plus 1 ya. 538 bagi 2, 269 tambah 1, kalau dapat 270 maka dia menang. Jadi itu. Nah, apakah itu pemilu bersifat langsung atau tidak? Ya secara teknis itu seperti pemilu tidak langsung. Artinya masyarakat pemilih di negara bagian memilih, misalnya dia memilih Trump, berarti dia sebetulnya memilih elektor atau electoral college itu yang jumlahnya misalnya di Ohio 18. Secara teknis nanti 18 inilah yang memilih presiden, ya. Nanti bulan Desember tuh. Tetapi sebetulnya secara praktek, secara politik, electoral college yang ditunjuk oleh Donald Trump itu ya akan memilih Donald Trump kalau mereka terpilih. Electoral college yang ditunjuk oleh Biden atau mewakili Biden itu akan memilih Biden. Jadi sebetulnya di tingkat negara bagian sama aja. Yang penting siapa yang menang gitu. Itu intinya secara sederhana ya begitu. Oke. Ini saya jadi ingat di Pilpres 2016, koreksi kalau saya salah datanya ini Mas Jayadi. Saya ingat bahwa jumlah suara atau popular vote yang memilih Hillary itu sebetulnya lebih banyak dibandingkan dengan Trump pada saat itu. Tapi secara electoral college, Trump lebih banyak daripada Hillary. Betul. Baik. Betul. Jadi Hillary menang kalau secara tabulasi nasional itu atau popular vote istilahnya, Hillary menang lebih unggul hampir 3 juta suara, sekitar 3 juta suara. Ya. Tetapi ketika dilihat per negara bagian, maka kemudian jumlah electoral college yang diperoleh oleh Donald Trump berdasarkan kemenangannya di tiap negara bagian itu lebih banyak dibandingkan dengan yang diperoleh Hillary Clinton. Oke. Jadi kata kuncinya adalah pemilu presiden di Amerika itu lihat negara bagiannya. Ya, lihat negara bagiannya dan jumlah electoral college yang dimiliki oleh tiap negara bagian tersebut. Begitu. Baik. Nah, sekarang misalnya pertarungannya itu ada di 3 negara bagian utama yang akan menentukan siapa yang menang tuh nanti.
yaitu Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin. Oke. Nanti Anda cek aja di situ siapa yang menang. Donald Trump harus menang di ketiga tempat itu. Oke, demikian baik. juga dengan Biden. Kalau kalah mereka salah satu, kalau Joe Biden kalah di salah satu tiga itu, sulit bagi dia untuk memenangkan sebagai presiden. Oke. Donald Trump sebaliknya minimal harus tetap mempertahankan ketiganya itu. Jadi dan kebetulan di tiga negara bagian ini penghitungannya yang paling lambat, termasuk yang paling lambat sekarang ini, baru 50%-an. Jadi deg-degannya lebih panjang tuh ya? Iya. Nah, sebetulnya indikasi lain bisa kita lihat di Florida sebetulnya tadinya. Kalau Florida itu dimenangkan oleh Joe Biden, maka kita pada saat ini saya yakin sudah tahu siapa presiden Amerika Serikat. Ya. Baik. Tapi karena Florida tampaknya dimenangkan oleh Trump, maka harus dilihat lagi negara bagian yang lain. Dan itu tersisa kepada terutama tiga negara bagian tadi. Jadi lihat tiga negara bagian itu, siapa yang menang di ketiganya itulah yang akan jadi presiden nanti. Dan sayangnya penghitungan terutama di Pennsylvania ya, di Pennsylvania itu terutama penghitungan yang early voting, yang memilih lebih awal, bukan tanggal 3 November itu baik melalui surat maupun melalui in-person early voting ya, datang langsung ke TPS, itu baru dihitung suaranya itu mulai jam 7 pagi tadi di waktu Pennsylvania. Oke, ya, baik. Dan itu akan sangat menentukan itu akan lama prosesnya. Baik. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Mas Jayadi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Special Report masih akan kembali.